Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, amma ba'd. Alhamdulillah, malah senantiasa kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, umur panjang. Semoga aja menjadi umur panjang yang barokah. Termasuk Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan, qudwah, uswah untuk kita semuanya. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah yang akan kita bahas surat Abasa. Surat Abasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. Sampai ayat 11 dulu ya. Diawali surat Abasa ini sesuai dengan judul suratnya, yaitu Abasa. Abasa ini fi'il madhi, berarti aa, sama seperti qara'a, telah membaca, jalasa, telah duduk, khalaqa, telah mencipta, abasa, telah apa abasa? Abasa itu cemberut, nah gitu ya, berarti bermuka masam. Apa bahasa Jawanya? Oh, merengut, oh medudut. Nah, ini Bapak Ibu pernah medudut? Pernah ya, sering ya. Ini Rasulullah itu abasa satu kali langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan berapa kali ditegur? Wah, saking seringnya. Berarti abasa itu boleh enggak? Enggak boleh. Iya. Jadi abasa di sini menggunakan dhamirnya huwa ya. Abasa, dia telah bermuka masam. Wa tawalla, dia telah berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika ada al-a'ma, yaitu orang yang buta, datang kepada dia. Di sini sebenarnya tidak ada secara langsung menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma menggunakan dhamir huwa yang kembali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, Dan tahukah engkau, la'allahu, orang yang datang tadi itu, yang buta tadi, barangkali dia kepingin untuk
membersihkan, mendapatkan pelajaran untuk tanya kepada kamu, au yazakkaru, atau dia kepingin belajar mencari sesuatu pelajaran, fatanfa'ahu, maka akan bermanfaat, yaitu sebuah peringatan. Amma man istaghna, adapun orang-orang yang istaghna, yaitu yang dia tidak mau tahu, artinya dia merasa dirinya cukup, enggak butuh dengan orang lain, enggak butuh apalagi dengan Allah. Fa'anta lahu, fa'anta, maka kamu lahu kepadanya tasadda, malah justru kamu melayaninya. Jadi surat ini surat turun berkaitan di asbabun nuzulnya dijelaskan, ya, abasa wa tawalla. Jadi qala al-mufassirun, di dalam tafsir Zatul Masir ini dijelaskan, ya, bagaimana kisah tentang asbabun nuzul dari surah Abasa ini, sehingga ayat pertama turun abasa wa tawalla. Qala al-mufassirun, para mufassir memberikan pendapat bahwa karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yunaji Utbah bin Rabi'ah wa Aba Jahal bin Hisam wa Umayyah wa Ubay bin Khalaf. Jadi Rasulullah ketika itu lagi berdiskusi, mengadakan sebuah misi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kebetulan di rumahnya Rasulullah di sini Utbah, ada Abu Jahal, ada Umayyah dan Ubay. Ini termasuk pembesar-pembesar negeri Mekah pada waktu itu, pembesar-pembesar kota Mekah pada waktu itu. Wa yatuhum ilallahi ta'ala. Dan ketika itu Rasulullah itu berdakwah bagaimana mereka tadi, ada Utbah, ada Abu Jahal, ada Umayyah, ada sahabat yang lain tadi itu, bagaimana dia didakwai oleh Rasulullah Muhammad SAW agar dia itu mengakui Allah sebagai Tuhan, mentauhidkan Allah, dan mengakui Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Sehingga Rasulullah wayarju islamahum, Rasulullah berharap mereka semuanya mau masuk Islam. Begitu masih dalam prosesi untuk berdakwah tadi, ya, faja'a ibnu Ummi Maktum al-A'ma, dan ketika itu datang seseorang yang dia sudah muslim. Ada yang berikan keterangan bahwa ini termasuk masih saudara Rasulullah, tetapi dari istri, yakni Khadijah radhiyallahu an. Namanya adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Namanya adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum al-A'ma. Dia adalah orang yang buta. Begitu Rasulullah Muhammad SAW gencar-gencarnya dakwah tadi, terus kemudian beliaunya Abdullah bin Ummi Maktum datang, faqala, tiba-tiba mengatakan, alimni ya Rasulullah, ya Rasulullah, ajarilah aku mimma allamakallahu, dari apa yang Allah telah mengajari kepada anda tentang ajaran-ajaran Islam, tentang ajaran-ajaran keimanan, ajaran-ajaran nilai kebenaran. Wa ja'ala yunatihi, dan terus dia menyeru kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yukarriru an-nida, mengulang lagi dan mengulang lagi. Wala yadri annahu mustaghilun bikalami ghairihi, dan Abdullah bin Ummi Maktum dia tidak mengetahui bahwa sesungguhnya dia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lagi sibuk apa tadi? Berdakwah dengan pembesar-pembesar kota Mekah pada waktu itu. Hatta zaharat al-karahiyah fi wajhihi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nampak wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agak bermuka masam. Nah, begitu ya. Kalau kita lihat dari asbabun nuzul ini, ceritanya sekali lagi ya, Rasulullah lagi berdakwah.
Di tengah-tengah dakwahnya tiba-tiba muncul siapa tadi? Abdullah bin Umi Maktum. Ketika Rasulullah masih di sela-sela dakwah tadi, tiba-tiba Abdullah bin Umi Maktum ini tetap mengatakan alimni ya Rasulullah. Berarti ketika Rasulullah masih dalam proses pengajaran tadi, Abdullah bin Umi Maktum menyela-nyela. Berarti yang salah ini Rasulullah atau Abdullah bin Umi Maktum? Ya? Yang salah berarti siapa? Ya kan? Rasulullah masih dalam proses dakwah. Ketika Rasulullah dalam proses dakwah, itu kan memang dianjurkan, memang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah untuk berdakwah. Tetapi di tengah-tengah dakwah tadi tiba-tiba ada datang itu tadi. Kalau melihat dari kisahnya seperti ini, berarti yang tidak sopan siapa? Siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Tetapi ketika itu langsung turun ayat yakni abasa wa tawalla. Yang ditegur itu Abdullah bin Umi Maktum atau Rasulullah? Padahal yang tadi dalam tanda petik yang salah siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Nah ini kisahnya begitu ya, kisahnya begitu. Nah kalau kita melihat tentang kembali siapa sebenarnya Rasulullah Muhammad SAW, sebelum kita melihat tentang masalah ini ya, siapa sebenarnya Rasulullah Muhammad SAW? Banyak ayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW salah satunya adalah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surat apa ini ya? Atau 4 ya. Laqad ja'akum rasul, telah datang kepada kalian seseorang namanya siapa? Rasul dari diri kalian semuanya, artinya dari kaum kalian semuanya, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan bagaimana sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma anittum. Di dalam tafsir dijelaskan di sini bahwa azizun alaihi ma anittum itu artinya apa? Rasulullah itu sangat tidak senang, nah gitu ya, sangat tidak senang ma'anitum, ketika kalian semuanya itu menjadi orang-orang yang artinya akan masuk ke dalam neraka. Kalian ini menjadi orang-orang yang berperilaku dosa. Jadi maaf, ketika contoh ya, Rasulullah misalkan melihat ada orang yang dia lagi minuman yang memabukkan. Azizun alaihi ma'anitum. Mabuk itu jelas dosa. Mabuk itu adalah haram. Ketika Rasulullah ada melihat orang yang mabuk, Rasulullah itu hatinya tidak senang. Tidak senang apa? Kasihan sekali kalau orang itu nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga antadkhulun nar. Jadi melihat orang-orang yang di sekitar Rasulullah SAW yang mereka berperilaku, nanti perilakunya, perbuatannya potensi akan masuk neraka, Rasulullah itu sangat amat kasihan. Sama seperti kita ya, insya Allah ya. Kalau ada orang yang berbuat jahat, malah justru ditonton atau kasihan. Orang berbuat kesyirikan, nah, begitu ya, ditonton atau malah justru kasihan. Kadang malah justru ditonton. Orang berbuat dosa justru ditonton. Rasulullah kasihan dia di situ ya. Harisun alaikum, dan Rasulullah itu mempunyai keinginan yang sangat kuat sekali apabila ada orang yang dia sudah menjadi Islam, dia sudah sholat, dia sudah mulai melakukan perbuatan perbaikan, dia sudah mulai berbuat amal soleh, Rasulullah itu rasanya sangat senang sekali. Nah itu ya keinginan dari Rasulullah Muhammad SAW. Dalam tafsir yang lain dijelaskan Rasulullah itu azizun alaihi ma'anitum. Rasulullah itu sangat sekali mempunyai keinginan apa? Ketidaksenangannya tadi ketika ma'anitum, apa saja yang kalian perbuat itu mengandung nilai unsur dosa. Sehingga bagaimana? Rasulullah itu bersifat harisun alaikum ala imanikum bil mu'minin. Rasulullah itu sangat senang sekali kepada orang-orang yang beriman.
Sehingga inilah sifat Rasulullah, artinya tidak memunculkan sifat-sifat yang cemberut atau benci, tidak. Nah, gitu ya. Sehingga di sini dijelaskan dalam tafsir yang lain, yang dimaksud daripada harisun alaikum sifat Rasulullah itu apa? Fayuhibbu lakum al khair. Ya, maka kalau ayat ini tadi kita sandingkan dengan abasa wa tawalla, Abdullah bin Ummi Maktum itu adalah sahabat Rasulullah yang sudah masuk ke Islam, dia sudah beriman dan dia kepingin menjadikan apa Rasulullah itu kepingin untuk mengajari kembali. Kalau melihat dari ayat ini sebenarnya cukup kontradiksi. Rasulullah itu senang sekali ada orang beriman, tetapi di sisi lain tadi kenapa malah justru Rasulullah itu cemberut ketika Abdullah bin Ummi Maktum minta pelajaran dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya, nanti coba kita jawab. Fayuhibbu lakum al khair. Rasulullah itu sangat senang sekali apabila ada orang di antara kita semuanya berbuat kebaikan. Melihat ada orang ngaji, senang saya melihat ada orang ngaji. Melihat orang yang dia salat jamaah, senang rasanya salat orang jamaah. Melihat ada orang yang dia sudah mulai untuk berbenah diri menjadi orang beriman, senang rasanya. Bukan malah justru dicurigai, bukan malah justru dicela, bukan malah justru direndahkan, tapi senang. Nah, gitu ya. Wa yas'ajudahu, dan Rasulullah berusaha bagaimana sekuat tenaga agar orang itu bisa berbuat kebaikan fi isallihi ilaikum. Dan Rasulullah Muhammad SAW sangat beringin sekali untuk apa? Ala hidayatikum ilal iman. Bagaimana manusia-manusia itu, makanya Rasulullah itu dakwah di Mekah, dakwah agar bagaimana manusia nanti menjadi orang yang bahagia sehingga sukses fit dunya wal akhirah. Itu keinginan Rasulullah Muhammad SAW. Wa yukrihu lakum asyarr, dan Rasulullah itu tidak menyenangi apabila kalian semuanya adalah berbuat jahat. Ya, melihat dari tadi Abdullah bin Ummi Maktum itu dia berbuat kebaikan, nggak mungkin lah Rasulullah itu untuk dia nggak senang dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Wa yas'a judahu fi tanfirikum anhu, dan Rasulullah berusaha bagaimana kalian semuanya itu terhindarkan diri dari perbuatan itu tadi. Ada ayat lain yang menunjukkan bahwa wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau ya Muhammad sungguh berada di dalam akhlak yang sangat mulia. Ya, sungguh dalam sangat akhlak yang sangat mulia. Makanya suatu saat Rasulullah ketika dia ada ayat turun, wa andir asiratakal aqrabin, ya Muhammad, Anda sudah layak untuk Anda berdakwah kepada kaum kerabat Anda. Akhirnya Rasulullah mengajak para kerabat-kerabatnya dengan memanggil di sebuah bukit yang cukup tinggi, ya Sobahah, mari semuanya kalian ke sini. Akhirnya Rasulullah mengatakan, wahai kalian semuanya, kalau aku menyampaikan kepada Anda, mungkin pagi ini atau mungkin sore nanti akan datang pasukan dari keluar Mekah ini akan menyerang kepada Anda. Apakah semuanya percaya kepada saya? Apa jawab orang-orang yang hadir pada waktu itu? Dia mengatakan, tidak pernah aku dapati engkau ya Muhammad orang yang bohong. Jadi selama Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sebelumnya ketika dia remaja usia 25 tahun, 34 tahun, 40 tahun, begitu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mereka semuanya penduduk Mekah belum pernah menjumpai Rasulullah berbohong. Insya Allah sama seperti kita ya. Insya Allah, semoga saja. Gitu ya. Itu kan luar biasa. Sampai-sampai mereka menyatakan seperti itu. Makanya Rasulullah di sini ditetapkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Anda itu menjadi akhlak yang luar biasa. Akhlak Anda sungguh luar biasa. Ya Rasulullah. Sehingga dijelaskan di sini wa innaka ayyuhar rasul, dan sungguhnya engkau wahai Rasul la'ala khuluqin 'adzim, Anda berada di dalam akhlak yang sangat mulia sekali. Artinya apa? Wa huwa ma istamala alaihi al-Qur'an min makarimil akhlak. Nilai-nilai akhlak Al-Qur'an itu ada pada diri contoh siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga kalau mari kita semuanya menjadi pengikut sunnah Rasulullah Muhammad SAW, berarti kita semuanya pasti akan memahami secara persis bagaimana Al-Quran itu. Dan tidak ada satupun sunnah Rasulullah itu yang bertentangan dengan Al-Quran. Tapi sementara ada di antara kita semuanya, kita sebagai penegak sunnah kadang-kadang itu bertentangan dengan Al-Quran. Bagaimana mengikuti sunnah Rasulullah bertentangan dengan Al-Quran? Ini sebenarnya berarti mesti ada yang belum pas. Kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, pasti kita sebagai pelaku Al-Quran. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu perilakunya adalah khuluquhu Al-Quran. Begitu jawab istri Rasulullah ketika ditanya, Nabi Muhammad itu resepnya kok bisa sehebat seperti itu, apa resepnya? Jawabannya cukup singkat, khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah sampai seperti itu akhlaknya adalah Al-Quranul Karim. Nah, ini yang luar biasa. Makanya alhamdulillah kita sudah selesaikan Al-Quran mulai surat Al-Fatihah, dan sekarang kita sudah di juz 30, betul ya? Alhamdulillah. Tapi langsung meloncat juz 30 ini ya. Semoga aja ada kesempatan semuanya ayat-ayat bisa kita bahas insya Allah. Semoga aja masih diberi umur panjang semuanya ya, sehingga Quran bisa untuk kita pelajari. Yang berikutnya lagi, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah itu memuji kepada Rasulullah Muhammad SAW. Perilaku Rasulullah, nah gitu ya, itu adalah merupakan bentuk manifestasi bagaimana perilaku dia itu tidak sesat dan tidak pula keliru. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah tidak berdasarkan nafsu, dan semuanya itu adalah berdasarkan wahyu. Masya Allah. Allah membanggakan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Allah memuji lagi kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tidaklah penglihatan Rasulullah SAW itu melenceng, menyimpang dari apa yang itu sebenarnya adalah tidak boleh dilihatnya. Makanya suatu saat ketika ada seorang sahabat yang dia itu lama nggak menikah, begitu menikah terus akhirnya belum sempat mungkin menyentuh istrinya, tiba-tiba ada seruan perang, akhirnya dia tinggalkan istrinya yang belum disentuh tadi itu, akhirnya ikut perang. Begitu ikut perang akhirnya dia meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, pas dimakamkan itu apa? Rasulullah ternyata senyum. Nah, gitu ya. Begitu senyum terus Rasulullah akhirnya matanya ditutupi. Nah, gitu ya, matanya ditutupi. Akhirnya sahabat bingung. Duh, ya Rasulullah kenapa matanya kok ditutupi? Iya. Ini syahid ini dia begitu dimakamkan langsung dihampiri oleh para bidadari surga. Nah, bidadari surga. Dan ketika dia itu dihampiri bidadari surga itu saking rebutannya, akhirnya ada yang tersingkap bajunya itu, sehingga sampai betisnya itu kelihatan. Begitu kelihatan betis, matanya Rasulullah ditutupi demikian. Masya Allah. Sama seperti kita ya. Loh ya. Kalau kita gini ya. Itu Rasulullah SAW akhlaknya begitu sampean. Itu padahal bukan melihat langsung ya, bukan melihat langsung. Itu TV, ya, gitu ya, atau mungkin melalui HP yang ditampakkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, dan para sahabat ketika itu nggak tahu tentang itu. Masya Allah. Itu siapa? Rasulullah SAW yang punya akhlak yang luar biasa. Ma kazabal fuadu wa ma ra'a. Allah itu memuji hati Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana? Hatinya itu tidak pernah dia untuk berbohong dengan apa yang telah dilihatnya disampaikan. Dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril tidak pernah disimpan. Begitu mendapatkan wahyu langsung disampaikan, mendapatkan wahyu langsung disampaikan, mendapatkan mungkin rahasia-rahasia tertentu langsung disampaikan.
Kalau kita mendapatkan ilmu yang luar biasa, ilmu yang mungkin antik, ilmu yang bisa mendapatkan uang yang banyak, kira-kira langsung teori itu diberikan kepada orang lain atau disimpan? Itu sifat kita gitu ya, manusia. Ini teori nih gitu ya. Teori saya ini gitu. Rasulullah enggak mendapatkan ilmu yang serahasia apapun, kalau itu wahyu langsung disampaikan, Masya Allah. Enggak ada pada diri Rasulullah itu ini nanti kalau tak sampaikan terus ada orang yang dia malah justru mengaku sebagai nabi, saya kan kalah. Rasulullah enggak pernah begitu. Itulah Allah Subhanahu wa taala memuji kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah adalah merupakan sebuah contoh yang dimana dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah adalah merupakan contoh yang hubungan satu dengan manusia yang lainnya adalah hubungan yang luar biasa. Kata Rasulullah, khairukum, sebaik-baik di antara kalian, khairukum, diulang lagi, yang terbaik di antara kalian, li ahlihi, yaitu kepada keluarganya, pasangannya, anak-anaknya, mungkin mertuanya, mungkin kakak adiknya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluarganya. Ya, ini telah dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sampaikan kepada kita semuanya bagaimana akhlaknya. Khiyarukum uhasinukum akhlaqa. Jadi sebaik-baik di antara kalian semuanya adalah yang terbaik di antara kalian apanya? Akhlaknya, omongannya, tangannya berbuat, kan gitu ya, gerak-gerik dari fisiknya, kakinya melangkah, semuanya adalah yang terbagus. Itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada kalau istrinya dipukuli, istrinya dijambai, itu bukan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omongannya mungkin menyakitkan kepada orang lain, suka menyinggung kepada orang lain. Nah ini ya, ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairukum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik di antara kalian adalah kalau punya hutang segera di Alhamdulillah. Tapi insya Allah di sini nggak ada yang punya hutang ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Semoga saya kalau ada utang segera Allah memberikan kemudahan untuk bisa melunasinya. Ya. Kata Rasulullah Muhammad SAW, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Sebaik-baik di antara kalian itu adalah orang-orang yang diharapkan kehadirannya. Kenapa? Orang itu baik sekali. Kapan ya bisa datang ke sini ya? Nah, gitu ya. Bukan malah justru orangnya datang. Gitu ya. Simpen. Nah, ini enggak dicocok seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga di sini khairukum man at'amat ta'am wa raddas salam. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang-orang yang banyak memberikan makan kepada orang lain. Wa raddas salam, dan mendoakan kepada orang lain untuk sesama, bagaimana Anda bisa sejahtera, bagaimana Anda bisa menjadi orang baik. Itu Masya Allah, hal yang sungguh luar biasa. Kata Rasulullah berikutnya lagi adalah khiyarukum alyanukum manakib fis shalah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempersilahkan apabila ada orang yang kepingin untuk berada di saf awal. Jangan safnya itu dimiliki sendiri, orang lain tidak boleh untuk sholat dalam satu saf, gitu ya. Sehingga inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang-orang yang panjang umurnya dan bagus perilakunya. Melihat dari perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberikan kemanfaatan kepada sesama manusia. Melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah seperti ini, berarti dari apa yang tadi kita baca yang ada di dalam apa tadi? Surat Abasa. Nah, gitu ya. Rasulullah telah bermuka masam, watawalla, dan Rasulullah berpaling ketika kedatangan
Siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Sehingga di sini para mufassir itu memberikan keterangan yang ada setuju, ada yang tidak. Ada yang berikan anggapan ini termasuk surat yang mutasabihat. Kenapa enggak jelas? Abasa ini sebenarnya kepada siapa? Karena domirnya adalah huwa. Tidak langsung menegur kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau menegur kepada Rasulullah tentunya akan menjadi kata-kata abasta wa tawallaita. Anda telah bermuka masam dan Anda telah berpaling, begitu ya. Tetapi ini tidak, hanya sindiran-sindiran menunjukkan bahwa abasa, dia telah bermuka masam, wa tawalla, dia telah berpaling ketika kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum. Sehingga di sini jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang dia benci dengan ajaran Islam. Lihat nabinya orang Islam, ketika kedatangan orang yang buta, dia tidak berlaku baik, tetapi malah justru dia berlaku cemberut, bermuka masam. Berbeda dengan Nabi Isa. Begitu ada orang yang buta, diapakan? Disembuhkan. Gitu ya. Loh, kok bisa seperti itu? Ya memang Allah menghendaki begitu. Makanya di sini kadang-kadang dijadikan sebagai alat. Padahal Rasulullah Muhammad SAW banyak ayat yang menunjukkan bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah merupakan akhlak yang luar biasa. Makanya kita bangga kepada Rasulullah Muhammad SAW setiap saat kita menyebutnya. Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala Muhammad. Dalam syahadat kita juga begitu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bangga punya idola seperti Rasulullah Muhammad SAW yang layak untuk kita tiru dalam berbagai macam aspek dalam kehidupannya, mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya, semuanya itu ada pada contoh pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga dari ayat ini yang seakan-akan menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW tadi itu bermuka masam, padahal kalau ayat-ayat tadi menunjukkan Rasulullah itu orang yang wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlaknya yang betul-betul luar biasa tadi. Memang diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Salah satu hikmahnya menunjukkan bahwa Quran itu adalah bukan produknya, karangannya, tulisannya Nabi Muhammad. Ada enggak seorang pengarang buku yang dia menceritakan tentang kejelekannya? Ada? Ada enggak? Enggak ada satupun pengarang yang dia mengarang tentang dirinya sendiri, menulis tentang biografinya di sini sendiri, tetapi dia menjelekkan dirinya sendiri, enggak ada. Sementara ayat ini abasa wa tawalla, Nabi Muhammad, karena domirnya huwanya itu kembali kepada Nabi Muhammad. Ketika kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum, dia berwajah masam, seakan-akan gak senang. Padahal yang datang malah justru siapa? Seseorang yang dia telah masuk Islam dan dia kepingin mendapatkan pelajaran dari siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sehingga akhirnya semakin menguatkan kita semuanya, Quran bukan produknya Nabi Muhammad, tetapi produknya Allah Rabbul Alamin, Allah yang mengatur semua alam semesta. Yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil, ada mufassir yang berikan keterangan bahwa abasa wa tawalla, Rasulullah Muhammad SAW ketika dia kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum yang lagi berdakwah kepada pemuka-pemuka orang-orang kafir, sehingga disebutkan di sini Rasulullah abasa wa tawalla. Ada hikmah yang menunjukkan bahwa ketika itu Rasulullah itu ditegur. Kenapa? Hati Rasulullah seakan-akan lebih cenderung senang kepada orang kafir dibandingkan dengan kedatangannya Abdullah bin Ummi Maktum. Coba kita koreksi pada diri kita masing-masing. Kita satu kampung, ada orang yang muslim, kita benci
tapi ada orang yang non muslim kita senangi. Ada kadang begitu? Ya, barusan contoh kan. Nah, ada muslim, ada orang kafir, betul-betul dia kafir tapi dicintai. Nah gitu ya. Tetapi ada orang muslim yang dia dibenci, itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Rasulullah Muhammad SAW gitu ya. Ketika Rasulullah berdakwah, Rasulullah kelihatannya kok, nah ini ya, makanya Allah menyampaikan di sini, ya Rasulullah, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Apa sih yang Anda ketahui tentang dia yang dia datang kepingin untuk mendapatkan yazakka, dia kepingin untuk mendapatkan ilmu dari Anda, dia kepingin au yazakkaru fatanfa'u zikra, kepingin mendapatkan ilmu dari Anda, kemudian ilmu itu akan bermanfaat untuk dia sehingga imannya menjadi kuat. Amma manistagna, adapun kepada orang-orang yang orang itu adalah tidak butuh kepada Allah, enggak mau peduli dengan Allah, dia merasa enggak butuh dengan orang lain, fa anta lahu tasadda, hati Anda lebih cenderung kepada dia. Sehingga pelajaran yang cukup luar biasa bahwa sehebat apapun kalau orang itu kafir, nah, gitu ya. Sehebat apapun, setinggi apapun jabatannya, sekaya apapun orang itu, kalau dia kafir, tentunya kita harus lebih, hati kita cenderung senang kepada orang yang miskin, walaupun dicontohkan di sini adalah yang buta. Nah, gitu ya. Nah, ini ajaran Islam kan. Makanya Rasulullah Muhammad SAW, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu. Nah, kan begitu ya. Muhammad Rasulullah itu adalah orang-orang yang bagaimana? Ketika berhadapan dengan orang-orang kafir itu benci. Ya. Kenapa? Karena perilaku mereka semuanya. Sedangkan kasih sayangnya kepada sesama muslim sungguh luar biasa. Nah, seperti ayat yang di sini tadi, Rasulullah Muhammad SAW ketika ada orang kafir, dia ternyata Rasulullah lebih cenderung untuk melayani orang-orang kafir. Fa anta lahu tasadda, sedangkan kamu lebih cenderung untuk melayani mereka. Wa ma 'alaika alla yazakka, sementara Anda itu tidak ada kewajiban Anda bahwa ketika Anda menyampaikan, dia nanti pasti menerima tentang apa yang Anda dakwahkan kepada mereka. Ya gitu ya. Wa amma man ja'aka yas'a, sementara yang datang kepada kamu walaupun dia itu buta, walaupun dia itu miskin, tetapi dia itu berusaha untuk mendapatkan ilmu. Wa huwa yahsa, sementara dia itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta lahu talaha, maka kamu malah justru tidak memberi perhatian kepada si buta tadi, yakni sahabat Anda Abdullah bin Ummi Maktum. Yang ketiga, yang keempat berikutnya lagi adalah teguran ini ada yang berikan keterangan bahwa tegurannya itu kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu, ya begitu ya, di dalam hal ini ya, dia tidak memberi perhatian kepada si Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, yang miskin, sementara lebih cenderung untuk memberi perhatian kepada Abu Jahal dan termasuk konco-konconya yang mereka semuanya adalah cenderung untuk tidak mau peduli kepada ajaran-ajaran Anda. Dari pelajaran ini pula yang hikmah yang kelima, bahwa Allah sampaikan kepada kita semuanya bahwa walaupun dia menjadi penguasa, walaupun dia menjadi pembesar sebuah kota, yakni kota Mekah, Abu Jahal ya, termasuk dan teman-temannya tadi itu, tetapi kalau dia kafir gitu ya, Allah lebih senang kepada Abdullah bin Ummi Maktum, walaupun dia miskin tetapi ada nilai iman. Maka dari itu mensikapi dari ayat ini pembelajaran buat kita yang luar biasa
tetap kita sebagai seorang mukmin, bagaimana kita tetap harus berakhlak mulia, terutama khususnya kepada sesama diri kita yang mengakui Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasulullah. Kita kan sudah sama, Tuhannya sama, kitabnya sama, Rasulnya sama, masjidnya juga sama. Tapi kenapa kita semuanya malah justru membenci di antara kita semuanya, sementara kita malah justru kadang-kadang rangkulan sama orang-orang kafir. Sehingga Allah sampaikan lakum dinukum waliyatin. Jelas antara orang mukmin dengan orang kafir adalah berbeda. Sehingga Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Kalau kita semuanya gandengan kita kepada sesama orang-orang yang beriman, mereka semuanya akan mengajak bagaimana kita semuanya bisa masuk surga. Tapi kalau kita semuanya gandengannya sama orang-orang kafir, kita nanti akan diajak menuju ke neraka. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, kita dipengaruhi bagaimana akhirnya sama-sama masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jelas sekali lagi bahwa semoga Allah senantiasa membimbing kepada kita semuanya tetap menjadi orang-orang yang iman lebih diutamakan daripada kekafiran. Kita berteman dengan orang-orang yang beriman harus lebih diutamakan daripada berteman dengan orang kafir, walaupun yang beriman tadi itu adalah miskin, sementara yang kafir itu adalah kaya raya. Wallahu a'lam bissawab. Inilah beberapa ibrah yang bisa kita ambil dari surat Abasa wa tawalla sampai ayat yang ke-10 insyaallah. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya sekali lagi menjadi orang yang senantiasa mencontoh akhlak pribadi aqidah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.